Geda gedi geda oh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Ulfa Umami dengan NIM 2208056022 dari Prodi Pendidikan Matematika 5A. Di sini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat program menghitung anuitas bulanan menggunakan software MATLAB. Nah, di sini langkah pertama yaitu kita buka aplikasi MATLAB-nya. Pada halaman editor ini adalah halaman untuk menulis skripnya nanti. Nah, ini saya sudah menulis judulnya. Ini boleh ditulis, boleh juga tidak. Ini optional, bebas sesuai kreasi kalian karena ini juga tidak akan berpengaruh pada hasilnya nanti. Nah, kita langsung untuk membuat programnya. Langkah pertama, untuk membuat program menghitung anuitas ini kita memerlukan 3 bahan, yaitu yang pertama ada present value atau nilai sekarang. Kita tuliskan lambangnya yaitu A besar, itu input, masukkan nilai sekarang atau present value, lambangnya itu A besar, dengan selanjutnya yaitu ada suku bunga atau I kecil, itu input, masukkan suku bunga atau I kecil, selanjutnya ada periode atau N kecil. N kecil sama dengan input, masukkan periode atau N kecil. Selanjutnya, setelah kita memasukkan present value, bunga, dan juga periode ini, kita tuliskan rumus dari anuitas. Anuitas yaitu simbolnya R besar, rumusnya yaitu A dikali dengan I. A itu adalah present value, I itu adalah suku bunga, dibagi dengan 1 dikurangi dengan 1 ditambah I tutup kurung dipangkatkan dengan negatif N. Nah, setelah itu kita kasih keterangan. Jangan lupa untuk menuliskan titik koma di akhir. Kita kasih keterangan, ini adalah rumus anuitas. Nah, selanjutnya setelah kita menuliskan rumus anuitas, kita akan mencari bunga. Bunga itu simbolnya adalah BN. BN dengan kita kasih keterangan bunga. Selanjutnya ada AN. AN yaitu pembayaran pokok. Selanjutnya ada HN, itu adalah sisa hutang. Nah, setelah kita mencari anuitas, bunga, pembayaran pokok, dan juga sisa hutang, kita akan membuat tabel anuitas. Tabel anuitas ini nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, ini adalah tabel anuitas yang sudah saya buat di Excel. Tabelnya seperti ini, nanti tabelnya terdiri dari periode, anuitas, bunga, pembayaran pokok, dan juga sisa hutang. Nah, kita akan coba membuat di dalam MATLAB-nya. Kita buat tabelnya terlebih dahulu. Ini hanya untuk batasnya saja. Ini boleh
ada juga boleh nggak ada. Oke. Tadi terdiri dari periode ke. Lalu ada periode ke. Lalu tadi ada anuitas atau R besar. Lalu ada bunga atau BN. Lalu ada pembayaran pokok atau AN. Lalu ada sisa hutang atau HN. Nah, sudah seperti ini. Lalu setelah itu, untuk mencari masing-masing nilainya ini kita perlu menuliskan rumusnya, yaitu dengan cara menuliskan for P sama dengan 1 berjalan dari 1 sampai N. Kemudian BN atau bunga itu rumusnya adalah A besar atau present value dikali dengan I atau suku bunga. Di koma kita tulis adalah rumus untuk menghitung bunga. Selanjutnya ada AN. AN itu adalah rumusnya R besar atau anuitas dikurangi dengan BN atau bunga. Ini kita tulis juga. Rumus menghitung pembayaran. Nah, untuk yang berwarna hijau ini boleh ada juga boleh tidak ada, karena ini hanya untuk menulis keterangannya saja. Selanjutnya itu ada HN. Dan itu rumusnya adalah A besar atau present value dikurangi dengan HN atau pembayaran pokok. Kita tulis rumus menghitung sisa hutang. Nah, selanjutnya setelah kita menulis rumusnya, kita lanjut. If HN kurang dari sama dengan 1, HN sama dengan 0. Jangan lupa untuk menuliskan titik koma di belakang. Nah, HN sama dengan 0. Lalu kita N. Setelah itu, untuk mengisi nanti nilai-nilai yang ada di dalam tabel, kita memerlukan rumusnya, yaitu display dalam kurung num to str dalam kurung P. P ini adalah simbol untuk periode. Lalu spasi RP titik koma atas koma bawah. Ini kita copy. Ini yang P sebelah sini diganti dengan R karena setelah periode ada anuitas. Kita copy lagi, ganti dengan BN. Lalu selanjutnya ada AN, pembayaran pokok. Nah, setelah pembayaran pokok, ini ada sisa hutang atau HN. Nah, ini kita hapus. Setelah HN, sudah kita tutup kurung, kemudian tutup kurungnya lagi, lalu titik koma. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tulis A sama dengan HN, lalu titik koma, lalu kita N. Nah, ini sebelum kita run, kita simpan dulu filenya. Nah, ini karena saya sudah simpan ya. Ini namanya kalau menyimpan tidak boleh ada spasinya. Nah, kalau belum disimpan dulu. Kalau sudah, kita langsung run. Nah, ini hasilnya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat soalnya. Soalnya di sini yaitu
Suatu pinjaman 200 juta dengan bunga 6% setahun akan dilunasi dalam waktu 5 tahun. Hitung anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Simulasikan pinjaman selama 5 tahun tersebut dengan konsep tabel anuitas atau jadwal amortisasi. Nah, di sini diketahui present value-nya yaitu 200 juta. Present value 200 juta, kemudian akan dilunasi dalam waktu 5 tahun, berarti periodenya atau N-nya 5 tahun. Kemudian suku bunganya 6% setahun. Nah, pertanyaannya anuitas yang harus dibayar tiap akhir bulan. Nah, berarti kita harus mengubah suku bunganya dan juga periodenya ini dalam waktu bulanan. Karena ini tadi masing-masing adalah per tahun. Nah, jadi cara mengubahnya, bunganya tadi 6% per tahun, kita ubah jadi bulanan. Caranya yaitu dengan membagi suku bunganya 6% tadi dibagi dengan 12. 12 itu karena 1 tahun jumlahnya ada 12 bulan. Nah, kemudian untuk yang waktunya 5 tahun, untuk mengubah menjadi bulanan yaitu dengan dikalikan 12. Jadi 5 dikali 12 sama dengan 60. Nah, di sini sudah diperoleh bunga per bulannya yaitu 0,05005 dan periodenya menjadi 60. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam program MATLAB kita tadi. Nah, ini. Tadi present value-nya yaitu 200 juta. Lalu suku bunganya tadi adalah 0,005 karena yang dipakai adalah suku bunga yang per bulannya. Kemudian periodenya tadi menjadi 60. Kemudian ini sudah muncul tabelnya. Nah, di sini kita akan bandingkan tabel dari script MATLAB kita dengan tabel di Excel yang sudah saya buat. Nah, ini kita akan split layarnya biar bisa melihat semuanya. Nah, di sini periode pertama di Excel anuitasnya adalah 3.866.560,3059, sedangkan di MATLAB 3.866.560,3059. Kemudian bunganya yaitu 1 juta, di MATLAB-nya juga 1 juta. Kemudian pembayaran pokoknya yaitu di Excel-nya 2.860.560.3059. Nah, di MATLAB-nya 2.866.560,3059. Berarti sama ya. Kemudian sisa hutangnya yang periode 1 yaitu 197.133.439,6941. Nah, kalau di MATLAB 197.193.439,6941. Jadi sama ya. Nah, sekarang kita cek apakah di periode yang ke-60 dia akan menghasilkan sisa hutangnya adalah 0. Kita cek di MATLAB-nya. Nah, ternyata pada periode ke-60 sisa hutangnya juga 0, maka tabel perhitungan yang telah saya buat di Excel dan juga programnya yang ada di MATLAB itu sudah sesuai, berarti rumus yang dimasukkan sudah benar. Nah, karena sudah benar, maka cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.